Jadi Sobat Semanten, litosfer adalah bagian bumi yang paling luar, yang terdiri dari kerak bumi dan mantel bumi. Lapisan ini bersifat padat dan membentuk lempeng-lempeng tektonik. Sebelum masuk ke materi, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Hola kamus amigos semuanya, aku Cinderella Monica Octaviana dari kelas 10D akan menjelaskan tentang litosfer. Jadi Sobat Semanten, litosfer ini adalah lapisan bumi bagian luar yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel bumi. Lapisan ini itu bersifat padat dan membentuk juga lempeng-lempeng tektonik. Jadi intinya litosfer itu kulit kerasnya bumi. Litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar tersusun dari dua, yaitu mantel bumi. Litosfer adalah lapisan paling luarnya bumi yang tersusun dari kerak bumi dan mantel bagian atas. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah tempat yang kita tinggali sekarang, sedangkan kerak samudra di bawah laut. Sedangkan mantel atas adalah mantel yang masih menyatu dengan kerak bumi dan tersusun menjadi lempeng tektonik. Nah, ini bagian serunya. Litosfer terbagi menjadi beberapa bagian lempeng besar yang terus bergerak, bisa menyebabkan gempa bumi, gunung meletus, bahkan sampai tsunami loh. Contohnya Indonesia. Indonesia sendiri berada di 3 pertemuan lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Nah, Sobat Semanten, kan tadi aku sudah menjelaskan bagian pengertian dan strukturnya. Sekarang, aku akan memasuki bagian penjelasan jenis pergerakan lempeng tektonik nih. Jadi, jenis pergerakan lempeng tektonik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Yang pertama adalah divergen. Gerak divergen terjadi saat dua lempeng saling menjauh dan membentuk celah di permukaan bumi. Yang kedua yaitu konvergen. Gerak konvergen bisa terjadi saat dua lempeng saling bertabrakan dan salah satunya menunjang ke bawah. Bisa disebut juga sebagai subduksi. Yang ketiga adalah transform. Gerak transform terjadi karena dua lempeng yang saling menggeser dan sering menyebabkan gempa. Aku tahu, dari tadi aku udah terlalu yeping banget kan? Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu endogen dan eksogen. Selain terdiri dari lempeng, litosfer juga dipengaruhi oleh tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen ini menyebabkan satu, yaitu vulkanisme. Vulkanisme adalah naiknya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi yang terjadinya gunung meletus. Yang kedua adalah tektonisme. Tektonisme terjadi karena lempeng bumi yang bertabrakan, bergeser, dan saling menjauh. Yang ketiga adalah seisme atau gempa bumi karena terjadinya pergeseran mendadak pada lempeng litosfer. Nah, sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi yang menyebabkan pelapukan, erosi, serta longsor. Jadi itu dia teman-teman, penjelasan singkat namun banyak dari aku. Sampai jumpa! Meanwhile, Yang pertama yaitu gerak divergen terjadi saat dua lempeng. Allah. Yang pertama yaitu gerak divergen adalah terjadinya saat masuk sih. Yang kedua adalah transform. Yang ketiga adalah transform terjadi karena dua lempeng saling menggeser dan membuat dan sering menyebabkan gempa. Nah, ini biasanya litosfer itu terbentuk. Nah, ini biasanya litosfer itu terbagi menjadi beberapa lapisan yang bisa menyebabkan bumi, tsunami, bahkan gunung meletus. Contoh Indonesia. Nah, ini biasanya litosfer terbagi menjadi beberapa lapisan yang bergerak yang bisa. Nah, ini biasanya litosfer terbagi menjadi beberapa lapisan yang bergerak bisa menyebabkan bumi, gunung meletus, bahkan tsunami. Selain terdiri dari lempeng, litosfer juga dipengaruhi oleh tenaga yaitu tenaga yang berasal dari bawah bumi. Yang ketiga adalah seisme atau gempa bumi karena terjadi pergeseran mendadak pada lempeng. Nah, sedangkan tenaga eksogen terjadi dari luar bumi yang menyebabkan. Nah, sedangkan tenaga eksogen terjadi karena terjadi. Sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Nah, sedangkan tenaga eksogen